Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruksa Bila Iza, NIM 2011050300033. Saya akan menanggapi materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Abul Abbas As-Saffah memimpin pada 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama yang mendapatkan gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meningkatkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Selanjutnya, Abu Ja'far Al-Mansur menjabat pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada pimpinan Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima, di bidang pemerintah membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Yang keenam, menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketujuh, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setepat pada khalifah. Yang kedelapan, menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Dia
Beliau memimpin pada 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Pada kepemimpinan Abu Ja'far Harun al-Rasyid, beliau belusukan. Yang pertama belusukan, yang kedua sangat memerhatikan ilmuwan dan budayawan, yang ketiga sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusilaan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai. Selanjutnya Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Beliau menjabat 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Masa jabatan Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun, beliau yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, khalifah-khalifah datang kembali ramai. Kafilah-kafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut Shirotes dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles, Hunain bin Ishaq. Yang keenam, pernah mengirim putusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Yang ketujuh, wilayah Islam terus bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah yaitu ada 5 faktor internal. Yang pertama, mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajibannya mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, pemusuhan antara kelompok suku dengan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum